Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Aldi Dwi Febrianto, Davina Nurul Madinah, Rahmania Nurul Imani. kami akan melakukan praktikum uji fotosintesis. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan uji SAKS diantaranya yaitu daun Afrika, alkohol, lugol, pipet tetes, aluminium foil, wadah, pinset, dan penangas air. Pertama-tama, disiapkan kondisi daun Afrika yang ditutup dengan aluminium foil dan dibiarkan selama 1 hari, kemudian dipetik. Lalu, masukkan daun yang sudah ditutup aluminium foil selama 1 hari dan tidak ditutup ke dalam rebusan air. Setelah 5 menit, angkat daun dari rebusan air. Daun ditiriskan dari air rebusan menggunakan tisu. Selanjutnya, masukkan daun yang sudah direbus tadi ke dalam wadah yang berisi alkohol. Lalu, tutup wadah menggunakan aluminium foil. Kemudian, masukkan alkohol yang berisi daun tadi ke dalam air yang direbus. Setelah 5 menit, angkat daun dan dipindahkan ke dalam wadah. Tiriskan sisa alkohol pada daun menggunakan tisu. Selanjutnya, diteteskan lugol ke permukaan daun secara merata. Lalu, diamati perubahan warna yang terjadi. Dari percobaan yang sudah dilakukan, didapatkan data seperti pada tabel berikut. Pada daun yang tidak tertutup aluminium foil, fotosintesis dapat berlangsung dan menghasilkan karbohidrat yang dalam hal ini amilum. Hal ini dibuktikan dari warna daun yang semula hijau berubah menjadi hitam pada sebagian besar permukaan daun. Lalu, pada daun yang tertutup aluminium foil selama 1 hari hanya berubah sedikit menjadi hitam. Hal ini terjadi karena penutupan menggunakan aluminium foil menyebabkan fotosintesis menjadi terhambat disebabkan oleh tidak adanya cahaya matahari yang mengenai daun. Dan apabila penutupan dilakukan lebih dari 1 hari, tidak menutup kemungkinan pada penetesan lugol tidak terjadi perubahan warna karena tidak terjadi reaksi fotosintesis. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan uji Ingenhousz diantaranya itu tanaman hidrilla, alkohol, cuka, baking soda, dan wadah botol. Pertama-tama, disiapkan wadah yang berisi 4 pelarut yang berbeda. Lalu, masukkan tanaman hidrilla ke masing-masing wadah tersebut. Selanjutnya, letakkan wadah di bawah sinar matahari secara langsung. Setelah 30 menit, diamati gelembung yang terbentuk. Dari percobaan yang sudah dilakukan, didapatkan data seperti pada tabel berikut. Pada air biasa terdapat cukup banyak gelembung. Lalu, ketika kondisi air yang digunakan yaitu air dingin, gelembung yang terbentuk menjadi lebih sedikit. Hal ini disebabkan karena suhu optimum fotosintesis yaitu sekitar 28 derajat Celcius.
Penurunan suhu menyebabkan laju fotosintesis menjadi lambat. Kemudian, ketika menggunakan larutan cuka, gelembung yang dihasilkan juga lebih sedikit dibandingkan dalam kondisi air biasa. Hal ini disebabkan karena pH optimum fotosintesis yaitu sekitar 8. Penambahan asam akan menurunkan pH yang menyebabkan laju fotosintesis menjadi berkurang. Terakhir, dalam larutan baking soda, gelembung yang dihasilkan lebih banyak daripada kondisi air biasa. Hal ini disebabkan karena baking soda ketika dilarutkan dalam air menghasilkan CO2. Adanya CO2 menyebabkan laju fotosintesis menjadi meningkat. Sekian praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.